ada paradoks ya misalnya ya. Secara kejiwaan yang kami pelajari, orang jiwa itu sebenarnya tidak bisa mengenali siapa pelakunya. Sama dengan kita dia tidak akan tahu di mana, kapan, pada saat dia terganggu, merasa terganggu dirinya, dia akan melakukan sesuatu pada orang itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akademik TV yang berbahagia, terima kasih masih setia dengan Akademik TV dan berbagai acara yang telah kami siapkan di Akademik TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang akan berdialog dengan kita dalam jangka waktu 30 menit atau sampai paling lama 1 jam ke depan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan beliau dalam acara Scholar Table yang dimana pada kali ini kita akan membahas satu fenomena yang sekarang atau dalam 2 tahun terakhir ini terjadi di negara kita yang membuat kita sedikit berpikir apa sebenarnya yang terjadi di negara kita ini, yaitu terkait dengan fenomena orang-orang gila, yang justru orang gila ini di quote in quote itu dianggap orang gila, tapi dia ternyata menyerang atau melakukan suatu tindakan yang meresahkan. Justru korbannya itu adalah korban yang seakan-akan udah ditetapkan seperti itu, yaitu para ulama-ulama. Yang terakhir kita dengar dan kita saksikan bagaimana kejadian yang sangat menyeramkan di Lampung, di mana pada saat itu Syekh Ali Jabir ketika sedang berdialog dengan jamaahnya di atas panggung, disaksikan sekian ratus orang, tiba-tiba diserang dan hampir saja membuat beliau celaka, dan alhamdulillah tidak sampai demikian, tapi statement yang kemudian keluar dengan begitu cepatnya seakan-akan dianggap bahwa pelaku adalah orang gila. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara itu. Topiknya adalah gangguan jiwa dan ancaman terhadap ulama. Kita tidak akan berbicara dalam ranah politik, kita akan bicara dalam ranah psikologis. Oleh karena itu kita mengundang seorang pakar psikolog dari UIN Suska Pekanbaru Riau. Please welcome Dr. Harmaini SPSI MSI. Assalamualaikum Pak Dr. Harmaini. Salam Pak Sofiandi. Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan di tengah keadaan yang seperti ini ya Pak Dr. Baik. Fenomena yang tadi saya sebutkan dalam prolog yang cukup pendek tadi Pak Dr. Di situ ada orang gila yang diklaim gila tapi mampu melakukan sesuatu seakan-akan terencana begitu. Dalam ranah psikologis ini saya mendapatkan ada beberapa terma terhadap orang ini. Mungkin kita minta penjelasan yang lebih detail dari Pak Dokter. Pertama ada orang gila, yang kedua orang dengan gangguan jiwa, gangguan kejiwaan, dan yang ketiga itu kalau saya dapat ini istilahnya gangguan mental. Jadi gila, gangguan jiwa dan mental. Coba kita ingin mendapatkan penjelasan dan detail tentang 3 terma ini dari Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Sofiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau istilah tradisional memang istilahnya kan banyak ya, yang umumnya dipakai orang gila, istilah tradisional atau istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari kita. Nah, bentuknya itu macam-macam. Nah, kalau yang umum dipakai adalah gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini itu mengacu kepada disiplin sebuah ilmu.
Kalau di psikologi itu ada istilahnya adalah dengan abnormalitas, lawan dari normal. Nah, salah Ya. satu bentuk dari abnormalitas itu ya eh, gangguan jiwa itu. Dan yang kedua adalah, ya, nah bagian dari gangguan jiwa itu ada gangguan mental. Gangguan Nah, mental. gangguan Oke. mental ini biasanya itu banyak dipengaruhi oleh faktor yang dibawa sejak lahir, seperti Down Hmm. syndrome, itu kan gangguan mental. Itu kan gangguan mental, artinya ada semacam kerusakan pada sistem saraf sehingga secara mental dia itu terganggu, baik dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan juga hubungannya dengan orang lain. Nah, nah artinya eh, kita kalau kita mengacu kepada pengertian-pengertian itu, kita mengarah kepada satu bentuk di mana sih sebenarnya orang itu dikatakan normal dan tidak normal. Ya, Nah, betul. disinilah kita masuk kepada bagian dalam ranah ilmu itu ada dua sebenarnya kajiannya Pak Sukendi. Ya. Ada di kedokteran itu bagiannya namanya dokter kejiwaan atau psikiater. Nah, kalau di kami itu bagian-bagian yang tidak menggunakan medis. Kalau psikiater menggunakan medis, kalau kami tidak menggunakan medis. Nah, artinya gangguan-gangguan yang masih dalam kondisi dia dapat bersosialisasi dengan orang lain atau dia dapat mengenali dirinya dengan baik, itu kajiannya ranah-ranah psikologi. Tapi kami di psikologi dan psikiater itu sama-sama mempelajari gangguan-gangguan jiwa ini. Nah, kira-kira begitu sedikit gambaran tentang perbedaan gangguan jiwa, gangguan mental, atau orang gila. Baik. Untuk sampai pada apa ya namanya klaim bahwa seseorang itu menderita gangguan jiwa, itu apakah membutuhkan waktu yang singkat kita bisa mengetahui itu atau memang banyak tes-tes yang harus dilakukan? Kalau sebenarnya kan bisa kita lihat dari klasifikasinya tuh Pak Yandi. Misalnya ya, stres itu sebenarnya gangguan jiwa, tapi kan gangguan jiwa yang masih rendah. Nah, Oke, stres ya. stres itu sudah gangguan jiwa sebenarnya. Tapi kalau dia sudah masuk kepada stres yang berat, depresi, nah dia perlu penanganan, perlu semacam orang-orang seperti psikiater dan psikolog untuk menanganinya. Jadi kalau stres, sekedar konseling saja, sekedar curhat saja, itu selesai. Tapi kalau depresi, itu perlu bantuan tambahan seperti obatan. Kalau kami di psikologi sederhananya itu orang depresi itu orang yang sebenarnya perlu bantuan lain, perlu nutrisi misalnya, perlu asupan misalnya. Seperti kalau kita pergi ke dokter psikiater itu kan kita dikasih semacam obat penenang gitu kan. Nah, itu yang saya maksud kalau sudah depresi. Kalau stres itu gangguan jiwa tapi yang ringan. Dalam hal penanganannya cukup dengan curhat saja sudah bisa dinetralisir dan mungkin akan hilang stres itu. Oke. Baik. Dalam kasus yang tadi saya coba ilustrasikan di awal itu, Pak Dokter, di mana si A melakukan tindak penganiayaan, kemudian ditangkap, lalu diperiksa dan dinyatakan sebagai orang gila. Apakah bisa seseorang itu pura-pura gila sehingga dinyatakan gila? Itu bisa nggak sih sebenarnya? Nah, ini memang ada paradoks ya, misalnya ya. Secara kejiwaan yang kami pelajari, orang jiwa itu sebenarnya tidak bisa mengenali siapa pelakunya. Sama dengan kita dia tidak akan tahu di mana, kapan, pada saat dia merasa terganggu dirinya, dia akan melakukan sesuatu pada orang itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah
tokoh-tokoh Islam ini atau ulama ini pernah tidak berhubungan dengan si pelaku gitu. Pernah tidak bertemu dengan pelaku pada saat kejadian yang kedua, pada saat kejadian itu ada nggak kontak interaksi antara pelaku dengan korban? Kalau tidak ada kontak, tidak ada hubungan sama sekali, saya lebih cenderung mengatakan dia itu tidak gila. Gila. Sama kita kalau kita misalnya ada hewan gitu kan, anjing atau kucing itu kalau kita ada kontak dengan dia kan marah sama kita. Dia marah sama kita, dia akan mencakar atau akan mengganggu. Nah, kalau pelaku dan korban pada saat kejadian saja ada interaksi misalnya. Atau yang pertama tadi, adakah hubungan atau adakah kenal si pelaku dengan korban? Nah, kalau kenal, nah bentuk kenalnya apakah dalam kondisi normal atau tidak normal? Nah, kalau kondisi abnormal bisa dikatakan dia itu memang gangguan jiwa. Kalau kondisinya normal, terus dia melakukan penusukan, kan tidak bisa kita katakan dia itu gangguan jiwa. Jadi mungkin saya lebih setuju perlu pengecekan lebih lanjut. Mungkin perlu kita lakukan pengetesan. Kan polisi kan sudah melakukan hal-hal itu kan tentang apakah seorang itu gangguan jiwa. Yang kita khawatirkan kan gini Pak Sofiandi, ini maaf kita bicara sedikit ke politik. Pada saat orang dikategorisasikan gila atau gangguan jiwa dengan terlepas dari hukum. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, kita jangan terlalu cepat mengklaim seorang itu A, B atau C. Nanti klaim itu akan berpengaruh kepada proses selanjutnya. Baik, gini, dalam psikologi itu kan ada psikologi forensik ya, Pak Dokter ya. Oke, dalam psikologi forensik itu sendiri memungkinkan nggak untuk mengetahui orang ini pura-pura gila? Seperti kan ada alat lie detector gitu kan ya, ada alat untuk mengetahui. Kadang-kadang alat untuk mengetahui itu aja bisa kita kelabui itu kalau kita lihat di film-film ya, itu katanya ya, orang berbohong tapi tidak berbohong. Nah, dalam psikologi forensik bisa nggak sih orang pura-pura bohong? Bisa nggak usah ke hal pakai alat, dari tatapan mata, dari kalimat yang diungkapkan itu bisa kategorisasikan secara sederhana dia itu gila, sudah gila. Nah, orang-orang yang dikatakan gila, yang dikatakan oleh masyarakat sekitar tradisional tadi kan yang kita gambarkan seperti yang di jalan-jalan itu yang pakainya tidak beres, rambutnya kusut gitu kan, terus dia mungkin mungkin hal-hal yang kenapa kita di jalan-jalan. Kalau itu dikatakan gila masyarakat, kan tidak mungkin itu dilakukan. Tapi gila dalam bentuk yang lain, nah nanti kita bicara secara konsep teoritis ya. Ada memang orang yang gangguan jiwa, hidupnya normal, pakainya bagus. Ada gitu ya? Tapi dia tidak normal, itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Orang schizofren itu, orang schizofren itu kan orang-orang yang berdiri ganda ya. Orang yang dia tidak jelas apa dirinya. Itu dia normal saja dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dia itu tidak bisa mengenali diri sendiri dan lingkungannya. Ya, bisa membahayakan orang lain? Sangat membahayakan orang lain schizofren itu. Sangat membahayakan. Sama apalagi sudah mengarah ke misalnya orang yang psikopat, gitu kan? Seperti kasus yang di Manchester Inggris itu kan, si Bernard itu kan dia kan dikategorikan oleh komisaris orang psikopat. Kenapa suka perilakunya itu membunuh tanpa dosa. Suka membunuh gitu, jadi hobi gitu. Jadi orang psikopat ini gangguan, kalau psikopat itu gangguan pribadi. Jadi gangguan itu ada kurangnya itu ada 3 Pak Fendi. Gangguan pribadi itu sebenarnya ada 3. Ada sebut dengan gangguan mood. Nah, ini dalam sehari-hari dia normal saja. Dia bisa makan, bisa bercengkrama, bisa berinteraksi dengan kita. Hanya dia itu tidak bisa mengenali dirinya apakah dia itu sedih atau senang. Campur baur gitu, campur aduk ya. Dan itu malah berkepanjangan terus. Nah, ciri-cirinya dia tidak bisa konsentrasi. Ini ciri umumnya orang ini. Gangguan biasanya ke emosi. Nah, ada lagi yang ketiga itu gangguan kecemasan.
Nah, biasanya ini orang normal juga orangnya, bisa bergaul sehari-hari, bisa makan, bisa bisa. Cuman dia itu dirinya dihantu oleh sesuatu gitu. Dengan sesuatu, khawatir ini, khawatir itu, ini, itu. Dia melakukan sesuatu itu, dia selalu bimbang, enggak bisa dia terlalu, kalau dalam bahasa kita itu apa ya? Halusinasi atau Bukan gimana? cemas itu Lain ya, lagi ya? dia itu merasa dirinya itu tidak bisa, Ketakutan seperti gitu. ada yang mengganggu dirinya gitu. Seperti ada yang mengganggu dirinya. Nah, biasanya orang ini sulit konsentrasi dan susah tidur. Biasanya orang-orang yang gangguan kecemasan ini. Biasanya, contohnya adalah orang-orang yang panik. Orang yang sering panik, ini orang yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, yang ketiga, ini yang sering kita lihat sehari-hari, bisa di jalan gitu ya, atau misalnya di rumah sakit, gangguan kepribadian. Nah, ini yang sudah biasanya orang-orang seperti ini jarang yang hidup secara normal. Jarang. Seperti ini gangguan orang-orang paranoid, gitu ya, atau orang-orang yang narsistik, atau orang-orang yang psikopat. Itu jarang yang hidup secara normal di masyarakat. Kalaupun bisa, orang akan merasa orang akan merasa terganggu kalau ada dia, karena memang dia tidak bisa secara normal hidup di lingkungan masyarakat. Pasti orang yang dekat-dekat itu terganggu ya, nggak nyaman gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang lebih sering menurut masyarakat dikatakan orang gila. Nah, yang pertama tadi, yang kedua tadi itu belum dikategorikan sebenarnya ke orang gila. Gangguan mood dan kecemasan belum bisa dikatakan sebagai orang gila. Tapi bagi kita dalam bahasa sehari-hari itu dikatakan orang gila. Tapi gilanya bisa ya macam-macam tingkatan lah. Misalnya ada yang rendah, sedang, ada yang akut, dan ada orang yang sudah mengalami tingkat tinggi. Nah, kira-kira begitu. Baik. Nah, kira-kira begitu Pak. Ya, menurut kalau kita baca-baca lah ya dari berita di media massa itu terhadap pelaku yang kita sedang bicarakan ini, disimpulkan itu penyimpulan yang dilakukan oleh polisi itu diambil dari 3 hal. Pertama, perilaku tersangka yang tidak sopan. Nah, lalu ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh polisi itu tidak menjawab dengan baik. Dan yang ketiga, punya rekam medis di rumah sakit jiwa sebelumnya. Nah, kalau kita lihat berita itu berdasarkan 3 hal itu, dianggap, wah ini dalam tanda kutip, kata polisi, mengalami gangguan kejiwaan. Kalau menurut Pak Dokter sendiri, apakah 3 hal tadi itu sudah cukup untuk kita menjudge seseorang itu? Kalau yang khusus yang ketiga Pak Suryandi, khusus yang ketiga itu, rumah sakit itu kan dokter, baik umum atau rumah sakit jiwa ya, dokter akan memberikan izin keluar ke rumah sakit apabila menurut dokter dia itu sudah kembali normal. Kalau kita ke rumah sakit, misalnya sakit demam atau mungkin sakit apa itu kan, boleh pulang dok, boleh. Berarti menurut dianggap normal. Atau rumah sakit jiwa, menurut dokter itu sudah dianggap normal, maka kita boleh keluar. Namun ada juga yang pemaksaan dipaksa keluar. Nah, pertanyaannya adalah, ada perbedaan yang mendasar antara gangguan penyakit fisik dengan gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini itu kan bisa kambuh. Nah, kambuhnya ini bisa jadi sama dengan yang lama atau berbeda berbeda dalam hal yang lain. Artinya, dia kembali ke normal itu mungkin agak sulit. Dia benar. Nah, kecuali ini ada pengecualian Pak Sofian. Kalau dia itu gangguan kejiwaannya itu karena tidak ada kerusakan sistem saraf, seperti gangguan mental, dia bisa normal. Tapi kalau dalam sistem saraf udah gangguan mental, itu dia sulit untuk kembali normal. Nah, pertanyaannya adalah kepada polisi, dia pernah dirawat rumah sakit itu, gangguannya apa? Nah, gitu loh. Gangguannya apa? Kalau misalnya orang narkoba atau orang stres, nah itu
itu ke rumah sakit, itu kan hal-hal yang biasa terjadi. Ya. Dan narkoba itu akan kembali lagi menjadi pemakai narkoba kalau ada dua hal. Yang pertama keinginan sendiri, yang kedua lingkungan memberikan tekanan yang keras kepada dia. Nah, pertanyaannya kepada polisi adalah yang ketiga itu, khususnya dia itu keluar dari rumah sakit, pernah di rumah sakit itu dalam hal gangguan apa? Itu yang harus dijawab. Dan kita tidak mendapatkan jawaban itu. Dan keluar dan apa medical recordnya itu apa? Iya, nah, itu kita tidak mendapatkan hal itu. Kita hanya mendapat informasi dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, dalam hal apa, berapa lama, bagaimana diagnosanya, medical recordnya seperti apa, kita kan tidak tahu. Itu yang harus kita pahami dulu. Baik. Jadi memang kalau saya tertarik dengan kalimat tadi, kembali normal lagi gitu loh. Dan kata Pak Dr. Rama ini tadi, kalau sudah menyentuh saraf ya, kerusakan saraf sudah sulit ya untuk kembali normal. Kalau belum berarti masih ada kesempatan. Ya, seperti gini. Orang-orang biasanya tadi kata awali, kalau dia kerusakannya si saraf itu dipengaruhi oleh keturunan, nah itu lebih parah lagi. Tapi kalau dia tidak mengenal keturunan, itu bisa disembuhkan. Seperti orang Down syndrome, itu kan nggak perlu ke rumah sakit jiwa. Orang retardasi mental, itu nggak perlu ke rumah sakit jiwa. Cuman dia tidak bisa hidup normal. Apa indikasinya? Dia tidak bisa sekolah secara normal. Itu indikasinya. Kalaupun dia bisa sekolah, mungkin kalau SD 6 tahun dia baru selesai, mungkin 12 tahun baru selesai. Atau mungkin 18 tahun baru bisa selesai. Nah, ini salah satu bentuknya. Ya. Artinya dia tidak bisa mengenal diri secara baik. Nah, tapi sebenarnya banyak lagi kajian hal itu nih. Tapi yang penting adalah pihak-pihak yang terkait mengatakan dia itu gila, itu harus ada keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang mengategorikan seorang itu gila. Nah, kita kan tidak mendapatkan informasi secara utuh. Nah, yang saya khawatirkan adalah ini mungkin juga asumsi atau mungkin prasangka kita, mungkin jangan-jangan ini masalahnya. Iya betul. Tapi juga ini menarik juga, ini satu hal yang diungkapkan di dalam, bukan hanya kejadian dengan si Ali Jabir juga, tapi dengan yang banyak kemarin kan tahun 2018 itu kalau terjadi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan gila tapi kemasukan katanya. Kemasukan itu apa sih kalau istilah dalam psikologi gimana sih Pak sebenarnya? Kalau kerasukan gitu loh. Kalau kerasukan itu kalau kerasukan itu hal-hal seperti sesuatu. Jadi gini Pak, karena gini. Saya dulu pernah mendapatkan mahasiswa begini. Jadi dia itu sebenarnya sudah di dalam keluarga yang disharmoni. Keluarga disharmoni, artinya banyak masalah-masalah. Dan dia tidak pernah mengungkapkan, mencurahkan masalah-masalah itu pada orang lain. Hanya bertumpuk dalam dirinya. Nah, pada saya bertumpuk dalam dirinya, dia butuh pelampiasan ke suatu waktu. Nah, bentuk dari pelampiasan itu adalah histeris. Nah, histeris itu dikatakan orang sebagai bentuk dari kemasukan atau kerasukan. Kerasukan jin atau apa gitu katanya. Dan ada katanya yang lebih aneh lagi adalah ada yang menular. Sebenarnya bukan menular. Orang-orang yang pada saat ada di dekat dia dan hampir sama kasusnya dan dia pernah tahu si yang orang histeris tadi, maka dia akan juga mengalami hal sama. Dia juga akan berteriak-teriak, dia akan melakukan sesuatu. Karena apa? Kita ini kan punya masalah setiap hari. Cuman masalahnya adalah kita dapat melakukan regulasi emosi, dapat melakukan modifikasi perilaku, sehingga tekanan-tekanan masalah-masalah itu menjadi ringan. Nah, ada orang-orang yang tidak dapat memecahkan masalah itu akhirnya menjadi berat. Nah, apabila sudah dipendam semakin banyak, pada saat dia suatu waktu dia akan keluar. Nah, keluarnya itu dalam bentuk perilaku yang salah satunya adalah kerasukan tadi. Dan bisa menyebabkan orang yang ada di sekitarnya ikut-ikutan seperti itu. Ikutnya bisa. Jadi yang ada kasus kerasukan massal satu sekolah, bisa. Seperti itu ya.
bisa masuk itu. Kalau misalnya si orang dekat-dekat sana itu kenal dengan si apa orang yang kerasukan tadi, terus pernah cerita-cerita, akhirnya dia merasa dirinya ada semacam empati gitu. Nah, empati ini kan satu rasa, satu hati gitu kan, ada soul. Akhirnya dia merasa, wah, saya merasakan hal yang sama. Akhirnya dia ikut histeris, dia ikut melakukan. Kalau saya contohnya sederhana begini, Pak Sofiandi. Kalau ada misalnya kita pergi kepada orang yang lagi kemalangan gitu kan, terus dia Oke. nangis. Nah, kalau kita tahu dia ini siapa dan bagaimana, kan kita ikut nangis kan. Kita ikut Nah, sedih kira-kira gitu ya. begitu Iya, iya. sederhananya. Oh, Kira-kira begitu gitu. sederhana. Iya, iya, Kalau iya. siapa? Kenapa orang tidak nangis? Karena orang yang tidak nangis itu tak begitu kenal dengan orang yang nangis ini. Iya, iya, Kenal iya. tapi tidak begitu dekat gitu loh. Sehingga muncullah tangis itu tadi. Nah, itulah empati tadi. Salah satunya itu. Oke, oke, oke. Nah, ini lagi, apa namanya, kasus yang si Ali Jabir ini katanya eh, suka berhalusinasi. Nah, itu kalau berhalusinasi ya bagaimana? Tadi belum kita sebut halusinasi. Halusinasi itu kan semacam hayalan. Semacam Itu hayalan. penyakit juga nggak sih? Ya, hayalan-hayalan yang kira-kira itu sesuatu yang dalam bahasa saya itu di langit ke-8 gitu. Dia sudah menuju langit ke-7. Jadi Oh, tak mungkin eh, ter apa tercapai. Tapi kadang-kadang orang berhalusinasi itu kadang-kadang semacam terapi bagi dirinya. Nah, inilah tapi, inilah mungkin yang mohon maaf ya. Mohon maaf, jadi dalam Islam itu kita perlu dengan orang lain. Kita perlu berbicara. Dalam bahasa ya, kerennya adalah human sosial. Kita adalah makhluk sosial. Jadi hubungan-hubungan sosial itu diperlukan supaya kita ini bisa hidup normal. Bisa kita menetralisir keadaan kita. Jadi apabila kita memfilter atau mengeksklusifkan diri, nah orang-orang seperti ini yang bisa berbahaya ini maksudnya. Orang yang tidak bisa apa, banyak luas pergaulannya, namanya itu saja, jarang berbicara. Ini kadang-kadang perlu juga kita, karena orang lain itu, lingkungan itu tempat kita berekspresi kan, ya, betul. tempat kita melakukan sesuatu. Nah, dia tidak dapatkan itu, akhirnya dia terkungkung di dalam dirinya sendiri. Apabila rasa terkungkung dalam dirinya sendiri, dia akan cari pelampiasan dengan caranya sendiri. Tidak melihat lagi realitas sosial. Nah, inilah kadang-kadang antara keinginan sendiri dengan realitas sosial itu sesuatu yang berbeda. Maka itu disebut dengan anormalitas tadi itu. Oke, oke. Kalau ini Pak Dr. Hama ini, apa namanya, skizofrenia. Ya, Saya dapat skizofrenia itu ya. yang kemudian di apa namanya dilekatkan dengan para pelaku penganiayaan ulama-ulama ini. Itu apakah lebih condong dia kalau memang itu ya mengidap penyakit itu ya, kita anggap saja memang begitu seandai-andai, apakah penyakit seperti itu bisa sembuh kemudian kambuh kembali kemudian sembuh bolak-balik, bisa begitu nggak sih Pak? Kalau sembuh dalam arti kata normal semula, kecil kemungkinan. Tidak bisa gitu. Tapi kalau diminimalisir bisa. Karena apa? Karena gejala dari schizofren itu apa namanya terlalu banyak. Ada sekurang-kurangnya ada 4 gejala schizofren itu. Nah, Ya, tuh? yang pertama dia berhalusinasi. Oh, masuk halusinasi ya? Ya, berhalusinasi. Yang kedua, dia itu ada gangguan kognitif. Cara berpikir itu ngawur. Itu orang schizofren. Yang ketiga, secara emosi dia itu tidak stabil, labil. Jadi dia bisa saja lagi ketawa terus nangis, atau lagi nangis memukul, atau lagi ketawa memukul. Itu emosi yang labil. Nah, yang ketiga adalah motivasi hidupnya itu tidak terarah, tidak teratur. Biasanya kalau kita melihat dari wajahnya itu wajahnya itu hanya datar, jadi kosong gitu. Itu orang schizofren. Nggak ada raut Nggak ada raut mukanya muka. ya, Karena motivasinya itu memang motivasi
motivasi yang tidak sesuai realitas saja. Jadi menurut dia sesuatu itu adalah sesuatu yang ada dalam diri saya. Nah, Berarti seakan-akan orang itu orang yang sudah tidak mau hidup lagi dong, betul? sebenarnya hidup lagi, cuma dia tidak ingin diganggu dengan kehidupannya. Itu yang schizofren itu. Nah, tak jarang kadang-kadang orang-orang schizofren ini itu merasa dirinya itu hebat. Oh, Ya, tak betul jarang juga. merasa dirinya hebat karena dipanggil halusinasi tadi. Halusinasi itu kan dia semacam imajinasi kan. Iya, iya, Dia semacam imajinasi, berimajinasi. semacam memiliki semacam apa? Kekuatan Hayal atau ya. keyakinan yang entah berantah gitu. Nah, halusinasi inilah yang membuat dirinya itu merasa dirinya itu hebat, kuat, pintar. Nah, sebenarnya itu semuanya hanya halusinasi saja. Tidak sesuatu yang nyata sebenarnya. Itu yang orang Ya, tapi ini apa namanya? Apakah ia tidak dianggap sebagai orang yang double personality lain lagi memang gitu ya? ya dalam psikologi namanya split personality, kepribadian Split. ganda. Oke. Kepribadian ganda. Kepribadian dia bisa dua, bisa tiga. Yang maksud kepribadian ganda tadi itu adalah dia itu mempunyai gejala-gejala apa tadi itu, yang kognitif tadi itu, emosi tadi itu. Jadi pada saat dia ketawa itu bisa saja langsung berubah, dia itu nangis, itu berubah lagi, mukul, gitu loh. Dan itu sebenarnya bukan gambaran, bukan dirinya, karena dipengaruhi oleh gaya apa tadi itu, halusinasi tadi itu, gaya imajinasi tadi itu yang tidak sesuai realitas tadi. Di realitas. Oke, berarti memang daya pikir yang sudah tidak normal lagi lah itu, otaknya atau akalnya tidak bisa dipakai dengan sempurna lah gitu Pak ya. Nah gini Pak Sofiandi. Kalau otak itu kan mengatur perilaku ya. Kalau orang sudah ada gejala emosi, biasanya antara kognitif dengan emosi susah untuk koneknya. Akhirnya apa? Dia tidak mempunyai lagi semacam jalur, semacam alat untuk bagaimana menetralisir dirinya. Nah, ini yang susah pada orang-orang yang gangguan jiwa, misalnya salah satunya adalah orang-orang yang schizofren tadi itu. Jadi isi yang dipikirkannya itu tidak lagi sesuai dengan konsekuensitas. Sebenarnya emosinya itu tidak mau atau tidak, senang apa tidak, sedih apa tidak. Nah, itu yang tidak bisa ada connect lagi gitu. Ya, itu yang saya coba menghayalkan. Saya coba berhalusinasi juga. Saya coba hayalkan soal gini, kalau dari berita kita di peristiwa si Ali Jaber itu kan dia mendengar suara si Ali Jaber dan dia teringat lagi dengan halusinasi itu dahulu. Apakah orang-orang yang seperti itu bisa mengingat bahwa saya pernah berhalusinasi? Bisa halusinasi ya. bisa ingat. Bukankah maksud saya bukankah halusinasi itu suatu perilaku di bawah alam sadar yang tidak kita tadi apa ya gitu. Dia bisa ingat, cuman masalahnya adalah dia tidak konstan, tidak stabil gitu loh. Jadi gini, peristiwa-peristiwa yang lama itu bisa ingat, bisa berasumsi, berprediksi sesuatu yang dengan hubungan dengan kebelakang. Masalahnya adalah yang diingatnya pada masa lalu itu sesuatu yang sebenarnya itu hanya semacam khayalan saja. Jadi kalau disuruh dia mengingat, disuruh dia menggambarkan lagi sesuatu yang itu sudah nggak beraturan lagi. Jadi suatu waktu dia mungkin bercerita tentang suatu kesedihan, pindah kepada sesuatu yang bahagia. Yang sebenarnya antara kebahagiaan kesedihan itu tidak ada hubungan sekali. Dia hanya yang merasakan hal itu. Cerita itu tidak berhubungan, tapi memang dia alami gitu loh. Itu orang-orang yang schizofren seperti itu. Ya, jadi memang saya sendiri kalau kita dalam pembicaraan ini memang melihat tidak semudah itu kita bisa menjudge orang ya ada gangguan kejiwaan atau sulit itu ya. Cuman kalau dikaitkan dengan mental tadi, kalau gangguan jiwa berarti bisa keturunan ya? Ada yang keturunan, ada yang tidak keturunan. Oke. Kalau yang keturunan itu
apakah memang otomatis bahwa dia yang gila yang seperti di jalanan itu apakah Oh, memang itu itu yang tidak, itu keturunan tidak, Pak? itu lain itu Pak Sofiandi. Itu Oh lain. lain. Yang saya katakan turun Oke. itu lebih banyak pada gangguan-gangguan mental. Ya, seperti Down Mental, ya. syndrome, Oke. orang-orang retardasi Down mental. syndrome. Tapi orang yang gangguan-gangguan emosi, gangguan-gangguan gangguan kognitif itu kebanyakan tidak keturunan. Itu ada perbedaan keturunan Oh itu. gitu. Biasanya itu orang-orang yang keturunan ini yang turun itu biasanya kan dipengaruhi oleh nutrisi. Nutrisi yang Iya ya. nutrisi yang salah, atau mungkin ada penyakit-penyakit tertentu pada saat ibunya hamil, keturunan tadi. Jadi Baik, baik, bukan baik. berarti jadi bukan berarti tidak selalu begini lah Pak Sugandi. Karena orang gila bisa nggak melahirkan, bisa. Tapi orang retardasi mental bisa nggak melahirkan, bisa. Tapi bukan berarti orang retardasi mental melahirkan juga retardasi mental, bukan Gitu. begitu. Oke. Kalau kondisi hamilnya itu bagus, nutrisinya bagus, bisa jadi anaknya normal. Normal ya. Jadi seperti Oke. itu. Baik, baik, baik. Oh jadi memang harus kita pisahkan mana kejiwaan, mana mental gitu Ya, ya. harus dipisahkan. Lain tanah lah itu. Berarti kalau apa namanya seperti orang yang kegilaan main HP itu udah termasuk itu ya? Itu Kalau orang yang itu namanya manik ya, itu orang yang mania itu adiksi ya, adiksi ya. kecanduan. Itu kecanduan itu beda. Itu Itu beda, agak bukan gangguan mental itu. bukan. Itu hanya kecanduan saja. Sama dengan orang merokok itu kan, kalau tidak merokok pusing gitu kan, ini kecanduan saja. Nah, gitu loh. Orang yang kalau misalnya tidak main HP, tidak main game dalam sehari, dia tidak tenang. Kalau orang Iya merokok, betul. dia tidak bisa, dia merasa gelisah. Itu hanya kecanduan saja, adiksi. Tapi memang bisa mengganggu hubungan sosial. Kalau misalnya main game itu kan terlalu lama kan bisa mengganggu hubungan sosial. Otak ini kan menjadi lelah. Kalau sudah lelah dia bawaannya ngantuk, capek. Dan kalau Iya, sudah iya, iya. capek ngantuk itu kan badan tidak lagi berfungsi secara normal dan bisa jadi sakit. Baik Pak, ini kalau kita gali lagi nih memang nggak habis-habis. Iya. bisa berapa semester di mana selesai. Tapi ada satu nih boleh pesan Andi. Apa itu? Jadi saya tertariknya yang kedua masa saya ingin sampaikan ke Pak. Jangan-jangan nih, mohon maaf, ini saya kira nih, jangan-jangan ini mohon maaf, ini hanya mencoba memahami prasangka masyarakat. Jangan-jangan orang-orang yang ada di sekitar yang pelaku itu yang mengalami gangguan. Oh gitu malah ya. Maksudnya begini, karena gangguan jiwa saya katakan tadi kan ada gangguan mood, ya, ada gangguan emosi. Nah, ada gangguan kecemasan. Saya mengkategorikan orang-orang yang ada di sekitar dia itu ini mudah-mudahan salah ya. Orang ini mengalami gangguan kecemasan gitu. Artinya dia itu merasa dirinya itu merasa terganggu gitu loh. Saya merasa diri saya ini ada yang akan menjatuhkan saya, ada yang akan melakukan yang buruk pada saya. Nah, makanya saya harus melakukan sesuatu. Kalau saya melakukannya, mungkin saya akan dihukum. Dicarilah cara untuk mencari orang yang kira-kira dianggap dapat mengganggu saya. Nah, salah satunya adalah siapa orang yang tidak dapat dihukum misalnya. Ya, orang gila. Dan sebenarnya hati-hati tadi, kembali ke awal tadi itu, aku betul dia itu orang gila. Nah, ini harus kita definisikan lagi. Saya kok kurang setuju cepat-cepat dikatakan gitu. Karena apa? Sulit ya mengenali orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan mental, gangguan-gangguan emosi, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan yang akut, mengenali siapa calon orangnya, di mana dia akan melakukan, bagaimana cara melakukan. Itu perlu kognitif yang lebih loh. Betul. Dan orang-orang yang gangguan jiwa ini tidak begitu paham dengan hal-hal seperti itu. Maka saya katakan tadi, kita perlu mencoba melihat
apakah pelaku dan korban ada kontak nggak sebelum kejadian? Ada nggak semacam komunikasi? Atau yang pertama tadi saya katakan, antara pelaku dan korban sudah saling kenal belum? Sudah ada interaksi belum? Nah, kalau tidak sama sekali, terus dia tahu ini orangnya ini, terus dia langsung ini, kan perlu dipertanyakan. Dia tahu caranya bagaimana. Tapi itu tadi kita harus kembali kepada penjelasan-penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga secara hukum. Biar kita nanti tidak salah memberikan hukuman. Kan betul dia orang gila kan. Nah, atau mungkin ya nggak tahu lah bagaimana orang ini sulit untuk menerjemahkan dalam kondisi seperti ini. Karena juga seperti yang tadi Pak Dokter sebutkan bahwa rekam medis juga belum bisa dipegang juga karena bagaimana dulu isi rekam medis itu kan. Ini Pak Supandi pernah nggak merasa Pak Supandi itu marah? Yang sebenarnya marah itu nggak pernah Pak Supandi lakukan. Pernah nggak? Ya marah-marah ini. Nggak pernah nggak yang marah itu nggak pernah Pak Supandi lakukan. Pernah nggak terjadi? Saya rasa pernah lah kira-kira gitu. Ya, tidak harus pada orang lah sebenarnya, mungkin kepada batu, mungkin kepada pohon, mungkin kepada air. Pernah nggak melakukan? Saya pernah melakukan itu. Jengkel, stres, dalam tekanan, saya semacam katarsis itu. Nah, pada saat saya itu, saya sebenarnya dalam mengalami gangguan itu, tapi tidak bisa dikategorikan gila. Kenapa? Saya sadar melakukannya. Kalau orang sadar melakukannya, berarti dia tidak gila. Pertanyaan adalah, dia sadar nggak melakukannya? Nah, saya sadar melakukan itu. Kenapa? Saya cari tempatnya, waktunya, di mana. Maka saya sadar siapa yang saya lakukan, apa yang saya. Nah, kalau kategorinya sadar dalam psikologi, itu belum bisa dikategorikan dia. Nah, karena orang-orang gila atau gangguan kejiwaan adalah orang yang mengalami gangguan kesadaran. Satu ciri utamanya itu. Kira-kira gitu Pak Sofiandi. Ya, baik. Pemirsa Akademik TV, memang suatu hal yang ya kalau kita berbicara orang gila ini jangan-jangan kita jadi gila juga. Tapi kadang-kadang kita belum gila sekali. Belum gila. Asalkan juga kita gila beneran gitu loh. Iya. Tapi memang ini ya, kadang-kadang memang kita tidak sadar bahwa ternyata memang kita pada satu taraf pemikiran yang udah mengganggu kejiwaan kita gitu kan ya. Apalagi pada masa pandemi ini kan banyak hal-hal yang terjadi nih di luar nalar kita karena terlalu lama di rumah terus gitu kan sehingga bosan dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang membuat kita akhirnya berperilaku atau melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Baik, ini satu pertanyaan yang mungkin tapi agak melenceng. Cuman ini pertanyaan saya penasaran sekali, pengen tahu. Kalau menurut Pak Dr. Hermaini, orang gila itu apakah bisa untuk kita ikutkan dalam pemilu, Pak? Ya, syarat orang yang ikut kan orang-orang yang dikatakan sehat kan. Ya, seharusnya. Kalau gitu, dia tidak sehat, berarti kan tidak boleh ikut pemilu. Kan undang-undang mengatakan seperti itu kalau tidak salah kan. Sehat jasmani dan rohani kan. Yang gangguan kejiwaannya kan tidak sehat secara rohani. Nah, itu kan kemarin kan diberlakukan gitu kan bahwa orang gila bahkan TPS-nya dibawa ke rumah sakit orang gila. Oke. Menurut kepakaran Bapak, mungkin nggak sih orang gila itu bisa memilih dengan benar? Mungkin nggak? Kalau dia sendiri tidak kenal dirinya sendiri dan tidak bisa mengenali cara dengan secara baik, ya tidak mungkin. Rasa-rasa tidak mungkin. Gini saja lah Pak. Pada saat kita marah tadi itu, kita mengenali nggak siapa kita? Enggak kan? Mengenali kan? Nah, kayak gitulah kondisi orang gila. Maka kadang-kadang pada saat kita meninju orang gitu kan, itu kan kita tidak sadar. Sadar. Ya. Nah, kayak gitulah kondisi orang gila itu. Bagaimana? Kalau dia sadar meninju itu, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang lain. Misalnya begini, saya akan marah,
tapi saya akan marah dengan cara yang lebih sopan. Berarti dia sadar. Sadar. Berarti dia nggak marah. Iya, Tapi iya, kalau iya. dia mukul dengan cara yang misalnya memukul anaknya dengan kayu atau memukul istrinya dengan ditampar dengan Mm, diinjak misalnya atau mm, sampai membunuh. Nah pada mm, saat itu dia tuh mengalami gangguan. Nah kira-kira gitulah kondisi orang-orang gila itu. Nah bagaimana dia mengenali sesuatu yang mm, sebenarnya dia tidak sendiri tidak kenal dengan sulit mm, mengatakan sesuatu apa yang dipilih dilakukan orang gila itu sesuatu yang benar. mm, mm. Sulit sekali. Oke. Paling tidak mungkin untuk orang-orang yang apa sih istilahnya setengah gila atau itu mungkin yang masih dalam taraf ini kan ya bisa memilih atau gimana itu bisa kali Ya kalau dilakukan kita pemirsa ya. jalan misalnya ke rumah sakit jiwa itu kan, musik jiwa itu Hmm. kan dia itu kan perempuan itu kan duduk sesuka hatinya, ya kan? Kalau dia merasa dirinya, kalau dia tahu dia dewasa dan dia tahu dia mana aurat, dia tidak akan duduk dengan sesuka hati. Nah, masa orang-orang seperti itu diberikan sesuatu hak yang dia sendiri tidak tahu. Cobalah apa atau orang yang sudah lansia, misalnya umur 90 tahun dan sudah pikun itu, nenek-nenek Iya. kita itu, karena dia kan sudah tidak mengenali diri secara pikirnya sudah tidak anu lagi. Iya. Tahu aja nenek kita itu sering lupa, sering salah, tidur sesukanya, bawa pakai rok, pakai baju sesukanya. Kenapa? Daya dia itu sudah lemah. Nah, Iya. masa kita berikan sesuatu yang sebenarnya dia tidak bisa, misalnya suruh pakai HP, chatting, ya gimana mungkin dia sendiri tidak Iya. pernah Iya. kenal itu, tidak pernah itu. Nah ini yang perlu dilakukan. Tapi tahu apakah ini sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Tapi menurut saya orang gila kayaknya tidak bisa di apa karena Baik-baik. apa? Karena ya dia sendiri bermasalah dengan dirinya, Iya, bersalah dengan betul. dirinya. Eh, Masa kita lah, disuruh menambah masalah lagi dengan hal-hal seperti itu. makanya saya pikir ya siapa yang gila sesungguhnya kita masih dalam Allah tanda alam tanya. lah, Allah alam. Wallah Ya alam. kita nggak tahu Aduh. lah tapi apa. Tapi kalau kita jauh sudah mungkin lain buat ceritanya kan. Betul, betul, betul. Baik, baik Pak Terima Dr. kasih. Rahma ini pemirsa sekalian, menarik sekali pembicaraan kita dengan Pak Dr. Rahma ini. Itulah beliau adalah pakar psikolog dari UINSUS Riau. Senang sekali bisa berbicara dan berdialog dengan Bapak Terima kasih pada Pak Subandi. hari ini. Ya, pemirsa Akademik TV, sebelum saya akhiri, saya ada sedikit quote yang ingin saya sampaikan, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa pada suatu hari Rasul melewati sekelompok orang yang sedang berkumpul. Beliau bertanya, kenapa kalian berkumpul di sini? Lalu para sahabat berkata, wahai Rasul, ada orang gila sedang mengamuk, karena itulah kami berkumpul di sini. Rasulullah kemudian berkata, orang ini bukan orang gila, ia sesungguhnya sedang mendapatkan musibah. Tahukah kalian siapakah orang gila yang sebenar-benarnya gila, kata Rasul. Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang gila yang sebenarnya adalah orang yang berjalan dengan sombong, yang memandang orang dengan pandangan yang merendahkan, selalu membusungkan dada, berharap surga Allah, tapi ia berbuat maksiat, dan kejelekannya, keburukannya, perilaku jeleknya itu selalu membuat orang lain tidak nyaman, dan kebaikannya tidak pernah diharapkan oleh orang lain. Itulah orang yang sebenarnya gila. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Dr. Haimani. Mohon maaf. Ya, kita juga mohon maaf dan berharap bisa berdialog dengan Bapak lagi pada kesempatan yang lain, dengan topik yang lain juga, karena terus terang saya masih belum puas juga ini karena memang berbicara tentang berbicara tentang psikologi, pemirsa Akademik TV sekalian, memang tidak bisa dalam waktu 1 jam atau sekian, tapi memang kita harus
fakultasnya aja kan udah ada, dan itu harus dijalani untuk S1 4 tahun minimal, dan itu luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih Sekali kembali, lagi, mohon Pak. Mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih semuanya pemirsa Scholar Table. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.